nama saya Alfira Raisa, NPM 17/10/2019, kelas hukum A di matkul hukum asuransi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi yang berkaitan dengan asuransi jiwa. Sebelum saya membahas tentang asuransi jiwa, mari kita dari pendahuluan dulu, yaitu tentang asuransinya. Jadi di dalam KUHD pasal 246 menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Asuransi sebagai lembaga perlimpahan resiko. Dalam keadaan wajar, biasanya seseorang atau suatu badan usaha itu secara pribadi selalu harus menanggung semua kemungkinan kerugian yang dideritanya, yang disebabkan karena peristiwa apapun juga. Biasanya, sifat dan jumlah kerugian itu tidak dapat dengan mudah diperkirakan sebelumnya. Guna menghadapi segala kemungkinan, termaksud di atas, maka orang berasa melimpahkan semua kemungkinan kerugian yang timbul kepada pihak lain yang kiranya bersedia menggantikan kedudukannya. Dan salah satu contoh dari perjanjian asuransi yaitu adalah polis. Polis merupakan bukti adanya perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan pihak tertanggung sebagai penutup asuransi. Karena polis adalah surat yang bernilai uang, maka penggadaian sepucuk polis itu hanya bisa terjadi dalam hubungan hukum, khususnya mengenai pinjaman uang yang dilakukan oleh tertanggung asuransi kepada penanggung. Lalu, pada hakikatnya polis asuransi merupakan suatu kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian secara normatif, harus memenuhi 4 syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHD. Antara lain, yang pertama kesepakatan para pihak, 2 kecakapan, 3 suatu hal tertentu, dan 4 suatu sebab yang halal. Dalam praktiknya, polis asuransi dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi sehingga polis asuransi termasuk dalam salah satu bentuk perjanjian baku yang di dalamnya tercantum klausal baku perjanjian dengan jaminan gadai polis asuransi ini hanya dapat terjadi pada pertanggungjawaban. Lanjut ke identifikasi masalah. Di sini aku cuma ngebahas 2 aja. Yang pertama, bagaimana kedudukan hukum polis asuransi sebagai jaminan pinjaman polis. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian pinjaman dengan polis asuransi sebagai pinjaman polis. Selanjutnya, kita akan masuk ke rumusan masalah yang ke-1, yaitu bagaimana kedudukan hukum polis asuransi sebagai jaminan pinjaman polis. Dalam aturan pasal 255 KUHD, kesepakatan asuransi diharuskan membuat secara tertulis berupa akta yang dinamakan polis. Diteruskan di dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang sudah ditentukan berpedoman pada 2 pasal sehingga dapat dimengerti bahwa polis ini mempunyai fungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa terjadi kesepakatan asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas. Tidak boleh salah tafsir atau kalimat yang memungkinkan ambigu serta perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan asuransi. Pada kerjasama yang dilakukan sebagaimana perjanjian pada umumnya, ada berbagai unsur yang mendasari sebelum adanya diterbitkan polis tersebut. Bagi calon debitur, asuransi jiwa otomatis telah menandatangani surat permohonan penerbitan polis asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi jiwa. Dari sini telah terlihat bahwa telah terjadi kesepakatan antara calon nasabah asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa. Dengan demikian, pelaku usaha asuransi diharapkan untuk mampu memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat pembeli jasa asuransi atas setiap klaim sah yang timbul. Substansi ruang lingkup hukum asuransi itu dibagi menjadi 10. Yang pertama, bidang usaha dan jenis usaha. Yang kedua, bentuk badan hukum. Yang ketiga, kepemilikan dan keterbukaan. Yang keempat, persyaratan permodalan dan daya tarik investasi di Indonesia.
Yang kelima, perizinan, persaingan dan entry barrier. 6. Pengurus dan persyaratan. 7. Pembinaan dan pengawasan. 8. Kepastian dan penegakan hukum. 9. Perlindungan kepentingan konsumen. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu adalah perlindungan kepentingan nasional. Next, di sini akan menjelaskan tentang jaminan. Nah, adapun jenis jaminan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu ada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan meliputi 1. Gadai yang diatur di dalam pasal 1150 sampai 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, ada fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang ketiga, ada hak tanggungan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang kelima, ada hipotek, yaitu pasal 1162 sampai pasal 1232 KUH Perdata. Lalu ada resi gudang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011. Nah, yang kedua ada jaminan perorangan. Jaminan perorangan ini diatur di dalam pasal 1820 sampai 1850 KUH Perdata. Pasal 1820 KUH Perdata menyatakan bahwa penanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Lalu ada juga pasal 100-152 KUH Perdata tentang objek gadai adalah barang bergerak yang terdiri dari 1. Barang berwujud, 2. Barang tidak berwujud. Barang tidak berwujud itu terdiri atas 1. Piutang atas bawah, 2. Piutang atas tunjuk. Nah, maka dari itu pertanyaan dari rumusan masalah kita yang pertama, maka dalam asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia, tertanggung atau ahli warisnya memiliki hak atas sejumlah penggantian dari perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung sebagaimana telah diuraikan di atas. Apabila resiko dalam asuransi jiwa terjadi, maka prinsipnya tertanggung memiliki piutang kepada perusahaan asuransi jiwa. Dengan demikian, polis asuransi jiwa dapat dijadikan objek gadai maupun fidusia yang dikategorikan sebagai piutang atas bawah sebagaimana diatur dalam pasal 1152 KUH Perdata. Karena pada prinsipnya piutang atas bawah adalah surat piutang yang memungkinkan pembayaran kepada siapa saja yang memegang atau membawa surat itu. Piutang atas bawah tersebut dapat didisklasifikasikan sebagai barang atau benda bergerak sebagaimana dalam pasal 511 sub 3 KUH Perdata. Lalu menjelaskan tentang rumusan kedua, yaitu bagaimana pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian pinjaman polis. Maka yang pertama kita akan mengulik tentang pelaksanaannya. Yang pertama, langkah pertama ialah calon debitur, dalam hal ini pemegang polis, yang langsung datang ke kantor PT Asuransi Jiwa terdekat dan menyatakan keinginannya untuk mengajukan gadai dengan jaminan gadai polis yang dimilikinya. Yang kedua, kemudian petugas asuransi yang ditunjuk itu memberikan penjelasan kepada calon debitor tentang syarat-syarat serta prosedur yang harus dilalui, di mana debitur harus membawa polis yang asli, kwitansi premi, fotokopi KTP atau SIM, dan calon debitur juga harus sanggup membayar angsuran serta bersedia membayar bunga. Setelah semua syarat tersebut telah dipenuhi, maka pihak asuransi kemudian akan melihat polis dari calon debitor, apakah polis tersebut tidak menunggak pembayaran preminya, dan apakah polis itu dibuat atas namanya sendiri. Langkah ketiga
Pihak asuransi kemudian memberikan formulir permohonan surat permintaan gadai dengan jaminan gadai polis kepada calon debitor. Formulir itu sudah disediakan oleh pihak Jiwasraya, calon debitor hanya tinggal mengisinya saja. Lalu yang terakhir, setelah semua syarat dipenuhi dan surat permintaan penggadaian polis diisi oleh calon debitor, maka pihak asuransi Jiwasraya akan mempelajarinya kemudian melihat keadaan dari calon debitor. Apakah selama ini calon debitor tidak pernah menunggak pembayaran preminya? Lalu apakah dari pinjaman ini akan ada kendala-kendalanya? Jawabannya iya. Maka dari itu, penyelesaian mengatasi kendala-kendala tersebut di atas yaitu pihak PT Asuransi Jiwasraya dapat melakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu di akhir masa kontrak besarnya, gadai dengan bunga yang menjadi pokok itu harus dikurangkan dengan jumlah asuransi yang nasabah bayarkan. Maka, untuk menghindari terjadinya risiko atau wan prestasi yang dilakukan oleh nasabah, pihak Jiwasraya memiliki produk baru, yaitu unit tiling. Produk ini memang tidak dapat digadaikan polisnya, tetapi ada ketentuan pengambilan uang tersebut harus berdasarkan masa hari kerja. Proses ini di dalam Jiwasraya dinamakan redomsem. Redomsem adalah uang investasi dari nasabah yang dapat diambil kapan saja, tetapi harus disisakan minimum 1000 unit dari nilai aktiva bersih. Begitu saja penjelasan dari saya mengenai hukum asuransi jiwa ini. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.